Bab 1038. Hanya memiliki separuh waktu. Erik pun semakin dikagumi. Kaisar Iblis Lingri sepertinya ini bukan hanya berbakat, namun dia juga ahli akan formasi, bahkan dia tidak kalah dengan ibunya Emi. Setelah berada tiba di dunia dewa, orang sepertinya itu pasti akan memiliki karir yang baik di masa depan. Ketika orang-orang itu tiba di badai formasi yang sangat besar, mereka menghentikan langkah kaki mereka. Yang mulia, seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan rambut putih memberi hormat kepada Kaisar Iblis Jueri. Sesepuh penjaga formasi, hari ini Kaisar mengajakku untuk mengunjungi klan iblis generasi muda yang berada di wilayah rahasia untuk mencari peluang. Aku membutuhkan pertolonganmu nanti. Kaisar Iblis Juri pun juga dengan penuh hormat menyikapi orang tua itu. Yang mulia, ini memang adalah kewajibanku. Lelaki tua itu tersenyum, menatap Cleo dan yang lainnya, tetapi saat tatapannya jatuh pada Erik dia menjadi sedikit tertegun. Dia sungguh tidak menyangka akan melihat seorang kultivator biasa. Yang mulia, Kaisar Iblis. Pada saat ini, tampak ada sinar yang muncul dari luar formasi, kemudian ada seorang pria yang keluar dengan ekspresi begitu letih. Saat melihat Kaisar Iblis Juri, dia segera memperbaiki emosinya itu, lalu memberi hormat. Suryan, apakah kamu datang untuk mencari giok keluargamu? Tanya Kaisar Iblis. Sayang sekali jumlah kultivasiku sangat rendah, jadi aku pun masih belum bisa mendapatkannya. Pria itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, lalu berkata, Yang mulia, aku benar-benar tidak tahu mengapa pada saat itu sang kepala rumah memberikan batu giok yang sangat penting itu kepada orang lain, lalu memasuki tempat berbahaya seperti ini. Dia menghela nafas, kemudian memberi hormat, lalu pergi. Keluarga Tuo juga telah bernasib buruk. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, lalu berkata, keluarga Tuo pernah menjadi klan teratas, sehingga pada saat itu ada seseorang ahli yang masuk ke dalam wilayah rahasia Kaisar Iblis dengan membawa batu giok peninggalan keluarganya itu. Dia sungguh gila akan harta hingga meninggal di dalam. Alhasil, seluruh harta peninggalan keluarganya tertinggal di dalam, sampai saat ini itu tidak dapat diambil, sehingga mengakibatkan keluarganya menjadi tidak sekaya seperti dulu. Kalian pun juga harus berhati-hati, dan sadarlah bahwa ini adalah peringatan. Meskipun wilayah rahasia ini tidak terlalu berbahaya, namun jika tergila-gila akan harta yang tidak bisa didapatkan, maka kalian juga akan dihukum. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat banyak orang jenius yang meninggal di dalam wilayah rahasia. Setelah mendengar hal ini Cleo dan yang lainnya pun terkejut, segera menganggukkan kepala mereka, lalu mereka tampak lebih waspada daripada yang sebelumnya. Namun dengan adanya arahan dari Erik kali ini, asalkan kalian mendengarkannya, kalian akan baik-baik saja. Tuan, di dalam sudah tidak ada orang bukan? Kaisar Iblis berkata. Ya, yang mulia. Mereka bisa masuk kapan saja. Sesepuh penjaga formasi mengangguk. Saat mereka sudah tiba di garis terdepan, mendapat bahwa Erik hendak masuk, tetua itu pun terkejut, lalu berkata, Yang mulia, apakah kamu ingin mengajak kultivator biasa seperti dia masuk ke dalam juga? Aku akan memberinya sedikit darahku kepadanya. Sehingga dengan begitu dia tidak akan mendapat penolakan dari formasi. Dia pun juga tidak ragu terhadap klan iblis. Kaisar Iblis Jueri berkata. Pada awalnya Kaisar Iblis Lingri membuat wilayah rahasia untuk diberikan kepada keturunan klan iblis selanjutnya. Sehingga tanpa kekuatannya, bahkan jika itu adalah ketua sekte Wendao, dia pun tidak dapat memasukinya. Yang mulia telah salah paham, tetua itu berkata sambil tersenyum masam, aku ingin bertanya apakah yang mulia tahu bahwa setelah memberinya kekuatan itu, di dalam wilayah rahasia pun kultivator biasa sepertinya itu hanya dapat bertahan separuh waktu dari klan iblis. Hanya separuh waktu.
Aku tidak mengetahuinya. Kaisar Iblis Joeri pun juga tertegun. Dia pun tidak berpura-pura tidak tahu, dia sungguh tidak mengetahuinya. Bagaimanapun juga Erik adalah satu-satunya orang yang telah membawa para kultivator biasa masuk ke dalam wilayah rahasia. Di satu sisi, Erik juga tidak dapat berkata-kata. Jika Kaisar Iblis benar-benar tidak tahu akan hal itu, dirinya pun curiga bahwa orang itu sedang sengaja membodohi dirinya. Ya, itu benar. Pada saat itu Kaisar Iblis pun telah khawatir bahwa beberapa keturunan klan Iblis akan dibawa ke tempat ini dengan kultivator biasa. Meskipun dia memiliki darah, namun itu hanya akan memakan separuh waktu. Setelah tetua itu mengatakannya, suasananya menjadi terasa sedikit tenang. Erik yang belum pernah ke sini pun hanya dapat mengerutkan alisnya, sementara wajah Kaisar Iblis Joeri tampak tenggelam. Separuh waktu. Berarti dengan begitu kesulitannya makin bertambah menjadi 2 kali lipat. Namun dia sudah berjanji bahwa Erik dapat memasuki wilayah rahasia untuk mendapatkan harta karun. Sehingga jika dia membatalkannya, itu akan melanggar perjanjiannya. Memangnya harta karun apa yang dicari oleh tuan muda ini? Tetua itu menatap Erik sambil berkata, "Aku ingin mencari beberapa slip giok," ujar Erik. "Kalau begitu itu akan sangat sulit." Setelah mendengar hal ini, sang tetua itu menggelengkan kepalanya dengan tampak bersimpati pada tatapannya. Benda itu termasuk harta karun yang berada di zona inti formasi, sehingga sungguh sulit untuk mendapatkannya. Walaupun memiliki banyak waktu, kamu pun tetap tidak bisa mendapatkannya. Aku khawatir kamu sudah tidak memiliki kesempatannya saat ini, ucap tetua itu. Pria terkuat dari keluarga Tuo itu telah terbunuh hanya karena ingin mendapatkan giok itu. Sehingga dapat dibayangkan betapa sulit untuk mendapatkannya. "Tetua, apakah kamu punya jalan keluarnya?" Kaisar Iblis Joeri mengerutkan alisnya sambil berkata, "Karena Yang Mulia telah menyetujuinya, maka sebagai sesepuh penjaga formasi, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku sebenarnya memiliki izin ekstra untuk memasuki formasi lagi." Sesepuh penjaga formasi berkata, "Berapa banyak kesempatan yang senior miliki untuk mendapatkan slip giok itu?" tanya Erik. "Dengan kemampuan dan pemahamanku tentang teknik formasi, kurang lebih sepertiganya," sesepuh penjaga formasi berkata dengan penuh percaya diri. "Erik, kamu bisa mempertimbangkan kesempatan ini. Namun kamu hanya memiliki separuh waktu," Kaisar Iblis Joeri berkata. Namun usai mendengarkan, Erik menggelengkan kepalanya. "Maafkan aku, tapi aku masih berharap dapat menentukan takdirku sendiri," Erik berkata sambil tersenyum. Sesepuh penjaga formasi itu tampak tidak senang, menurutnya Erik sudah terlalu sombong. Wilayah rahasia Kaisar Iblis sangatlah misterius, bahkan Erik hanya punya separuh waktu. Apakah dia pikir dia masih dapat mendapatkan slip giok itu? Itu sungguh konyol. Memang ada orang yang sungguh keras kepala hingga tidak mau mendengar nasihat orang lain. Namun jika kamu memasukinya, aku pun tidak akan mengambil kesempatan itu lagi. Jika kamu kembali dengan tangan kosong, maka jangan menyesalinya. Karena aku telah memutuskannya, maka aku tidak akan menyesalinya, Erik pun berkata dengan tidak peduli. Erik tentu tidak akan percaya bahwa dirinya tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan jika demikian, dia akan melakukan yang terbaik sehingga tidak akan menyesalinya. "Kalau begitu kalian ikutlah denganku." Mereka meninggalkan sang Kaisar Iblis di luar formasi. Erik dan yang lainnya mengikuti lelaki tua itu memasuki balutan sinar itu. Ketika berada di luar formasi tersebut, Erik dapat melihat badai formasi tersebut yang terus melambung tinggi ke atas langit. Namun setelah memasukinya, badai yang ada di dalam menjadi semakin berisik dan terdengar lebih jelas. Dari sini dapat terlihat formasi yang berada di dalam, itu tampak seperti angin kencang yang tidak henti berhembus.
Terdapat pasir yang menutupi langit, kemudian suara angin kencang yang bertiup itu juga terdengar seperti isak tangis. Terdapat beberapa titik cahaya di dalam badai pasir itu. Semakin dekat ke dalam pusat badai itu, titik cahayanya tampak semakin terang. Badai biasa hanya akan mengganggu penglihatanmu, namun badai pasir seperti ini tidaklah sama. Semakin dalam, badai itu akan menjadi semakin ganas. Saat mencapai intinya, tubuhmu akan hancur dalam hitungan detik. Jadi aku menyarankan agar kalian tidak perlu memaksakannya, cukup lakukan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Jika tidak, kalian akan memiliki nasib yang sama seperti keluarga Tuo. Lelaki tua itu memperingatkan mengenai sesuatu yang perlu diperhatikan di tempat seperti ini. Dia melirik Erik, lalu pergi sambil menggelengkan kepalanya. Meski tidak ada badai di sini, mereka sedang berada di dalam formasi. Ini merupakan wilayah yang belum teruji, sehingga belum tentu dapat bertahan lama. Melihat formasi badai itu tidak kunjung berhenti, terdapat ketegangan dan kegembiraan di mata mereka. Semua harta yang berkilauan itu telah ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Lingri. Meskipun harta karun itu tidaklah biasa, namun harta karun yang berada di zona inti adalah yang paling langka di dunia ini. Mereka juga mengerti bahwa harta karun yang terdapat di zona inti adalah yang terbaik, namun mereka hanya dapat melihatnya. Hanya orang yang memiliki kultivasi seperti Erik baru dapat memperoleh kesempatan yang sedikit. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.